Ya, ini masalah tata cara sujud sahwi mudah. Mau sebelum salam, sesudah salam, oke, nggak ada masalah. Kadang terpaksa kita setelah salam, terkadang sebelum salam. Tapi ini cuma khilaf mana yang lebih afdal. Kita kerjakan sebelum salam atau setelah salam, oke, nggak ada masalah. Ijma ulama sah-sah saja. Cuma mana yang lebih sunnah, mana yang lebih afdal, maka ini ada khilaf. Tapi misalnya kita mengalami tambahan. Ada tambahan gerakan. Misalnya kita sujud 3 kali. Sujud dalam satu rakaat kan cuma 2 kali. Sujud, duduk di antara 2 sujud lagi, rakaat berikutnya. Ternyata kita sujud sampai 3 kali. Duduk di antara 2 sujudnya 2 kali. Karena kalau sujud 3 kali berarti duduk di antara 2 sujudnya 2 kali. Ya, maka apa yang kita lakukan? Ya sudah terlanjur, lanjutin aja sholatnya. Kemudian setelah salam baru kita sujud sahwi. Ini kondisi pertama, mudah. Tidak ada yang kita lakukan. Tinggal lanjutkan aja sholat, kemudian sujud sahwi setelah salam. Bagaimana kalau kita menambah rakaat kelima? Kita sholat duhur, bangkit rakaat kelima. Kalau kita sadarnya sebelum selesai sholat, segera kembali. Jangan lanjutkan. Kalau kita lanjutkan, sholat batal. Karena kita sengaja sholat 5 rakaat. Tidak ada sholat 5 rakaat. Kalau kita ingatnya setelah selesai sholat, jika kita tahu tadi rakaat kelima, apa yang kita lakukan? Ya sudah, tinggal sujud sahwi, selesai. Tapi kalau kita ingatnya sebelum selesai sholat, harus kembali. Baik, tambahan bacaan misalnya kita membaca doa sujud ketika ruku. Kita baca doa ruku, sujud ketika ruku. Harusnya ruku kita baca subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal a'la. Apa yang kita lakukan? Jika kita ingat masih dalam kondisi ruku, segera kita datangkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Tadi kita baca subhana rabbiyal a'la, salah. Kita lagi ruku nih, segera kita perbaiki, kita baca subhana rabbiyal azim, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau ternyata kita salah baca, kita baca subhana rabbiyal a'la, terus kita lanjutkan, saya baru ingat, berarti sujud sahwi. Kita ada tambahan bacaan. Taib, yang berikutnya, jika ada kekurangan dalam salat. Kekurangan dalam salat bisa jadi kurang rukun, bisa jadi kurangnya kewajiban. Kurang rukun salat kita sudah jelaskan. Rukun salat itu berdiri, baca Al-Fatihah, itu rukun salat. Kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, itu rukun salat. Kewajiban salat misalnya apa? Kewajiban salat misalnya tasyahud awal, kewajiban salat. Bacaan ruku, bacaan sujud, bacaan duduk di antara 2 sujud itu kewajiban salat, bukan rukun salat. Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan rukun salat? Kalau yang ditinggalkan takbiratul ihram, ya sudah. Tahu-tahu salat kita langsung alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca takbiratul ihram, salat tidak sah, ulangi dari awal. Tapi yang jika dilupakan adalah rukun, ya, yang lain selain takbiratul ihram seperti lupa ruku atau lupa sujud, lihat. Kalau pada rakaat terakhir mudah. Rakaat terakhir kita baru ingat, tadi saya belum ruku, rakaat keempat. Ya sudah, salam kita langsung kembali ke ruku. Allahu Akbar, langsung kita takbir lagi ruku, lanjutkan salat, kemudian sujud sahwi, jangan lupa. Tapi kalau kita lupanya pada rakaat sebelum rakaat terakhir, misalnya kita lupa pada rakaat kedua. Rakaat kedua kita lupa duduk di antara 2 sujud. Apa yang kita lakukan? Kalau kita masih dalam salat, kita ingatnya rakaat keempat, langsung kembali kepada poin yang kita lupakan. Kalau ingatnya masih dalam salat, kembali kepada duduk di antara 2 sujud. Sudah kembali lagi, karena semua yang dibangun di atas rukun yang ditinggalkan tidak sah. Kembali kepada duduk di antara 2 sujud. Kalau kita ingatnya setelah salat, ya sudah, berarti kita kembali dari awal, rakaat kedua, kita baca dari Al-Fatihah rakaat kedua. Bukan dari duduk di antara sujud, tapi langsung ke rakaat kedua. Karena rakaat kedua itu enggak beres. Ya, dan kita sudah selesai salat, maka kita kembali kepada rakaat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ini hal yang tadi. Yang berikutnya, jika ada keraguan gampang, kita bingung. Kita sudah rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau kita bisa menentukan kita rakaat kedua, rakaat ketiga, tentukan. Anggap saja kita rakaat, misalnya, saya sudah rakaat ketiga, saya ingat kok. Tadi saya sudah tasyahud awal, berarti saya rakaat ketiga. Ya sudah, anggap rakaat ketiga, sujud sahwinya setelah salam. Kalau kita bingung, rakaat kedua, rakaat ketiga, saya bingung 2 atau 3, tadi tasyahud awal atau enggak, saya lupa. Anggap saja, kalau kita bingung, anggap saja rakaat paling kecil. Karena kaidah kita ambil yang yakin 2, yang 3 masih ragu, buang yang 3, anggap rakaat kedua, anggap masih saja rakaat terkecil, sujud sahwinya sebelum salam. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti Ibu bisa lihat di buku bekal salat ya perinciannya. Ini sekedar saja ya. Baik, habis ini Ibu kita praktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi sebelum maupun sesudah ya. Sesudah salam misalnya. Dan apa bacaannya. Sekarang kita lihat bagaimana tata cara sujud sahwi ya.
kita tadi sebutkan sujud sahwi. Sujud sahwi ada dua model. Ada sebelum salam, ada sesudah salam. Dan dua-duanya sah. Para ulamanya khilaf mana yang lebih afdal. Saya ingatkan lagi, kita mau sujud sebelum salam, sesudah salam tetap sah. Hanya saja khilaf tentang mana lebih afdal, sebelum atau sesudah salam. Sekarang kita sujud sahwi sebelum salam. Ya, kita rakaat terakhir nih ceritanya. Misalnya salat duhur, rakaat terakhir. Maka kita tasyahud. Kita mau sujud sahwi. Ya, maka tasyahud, kemudian setelah kita baca doa, sebelum salam kita sujud sahwi dulu. Kita baca Allahu Akbar. Maka kita sujud pertama ya. Bacaannya apa? Bacaannya seperti doa sujud. Subhana rabbiyal a'la atau subuhun kudus rabbul malaikati war ruh atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, bebas. Sekali sudah cukup. 2, 3 terserah. Kemudian kita Allahu Akbar. Sama kita baca juga seperti doa duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajiburni, boleh, atau Rabbighfirli boleh. Ya, kemudian kita sujud lagi. Allahu Akbar. Bacaannya seperti sujud biasa, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhan kudus rabbul malaikati war ruh atau doa-doa yang lain banyak ya. Kemudian kita Allahu Akbar. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara sujud sahwi sebelum salam ya. Bagaimana kalau sujud sahwi setelah salam? Sekarang sujud sahwi setelah salam. Kita syahud akhir. Sujud akhir, saya mau sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, saya sujud sahwi. Ya. Baca doa sujud. Kemudian Allahu Akbar. Baca doa duduk di antara dua sujud, subhanallah Rabbighfirli misalnya. Warhamni wajiburni seterusnya. Sujud lagi Allahu Akbar. Sujud kedua baca lagi doa sujud, ya. Kemudian Allahu Akbar. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jadi salamnya 2 kali. Salam setelah salat, salam setelah sujud sahwi. Itu tata cara sujud sahwi ya. Sesar sujud sahwi. Baik.